Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 220903501 dari kelas Manajemen E. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi manajerial. Sebelum itu perlu kita ketahui apa sih pengertian dari akuntansi ini. Akuntansi ini dapat diartikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan oleh pemakainya sendiri. Kemudian akuntansi ini juga dapat diartikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi baik itu informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Akuntansi ini di berbagai bidang ilmu terbagi antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, pemeriksaan akuntan, dan akuntan pemerintahan. Kita masuk pada akuntansi manajemen. Pengertian sendiri dari akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang berfokus pada penyediaan termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan, atau bisa disebut dengan akuntansi yang menyediakan data dan informasi pihak internal, khususnya manajer di semua level dalam sebuah organisasi. Mengapa perlunya akuntansi manajemen ini dalam suatu perusahaan? Karena suatu perusahaan akan berasumsi atau memiliki kekhawatirannya sendiri tentang masa hidup atau masa operasinya yang tidak terbatas. Seperti manajemen ini perlu menyusun rencana strategi kedepannya dalam jangka waktu panjang, misalnya 5 tahun, 10 tahun maupun 25 tahun ataupun lebih dari itu. Untuk itu informasi-informasi keuangan internal sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan. Manajer dalam suatu perusahaan ini membutuhkan data untuk memastikan bahwa divisi yang menjadi tanggung jawab bekerja sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama organisasi atau perusahaan tersebut. Selaras ini bisa kita artikan searah. Mengapa perlu searah? Karena kecenderungan kalau kita melihat agensi teori bahwa di sana adalah dua kepentingan, antara kepentingan dari pemilik perusahaan ini atau sering disebut dengan prinsip dan kepentingan agen atau manajer itu sendiri. Jadi dengan adanya akuntansi manajemen tersebut, manajer harus bisa memastikan bahwa divisi-divisi bekerja sesuai dengan tujuan organisasi, bukan hanya untuk tujuan mereka sendiri, karena mereka bekerja untuk prinsip, yaitu atau prinsipal adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Masuk pada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan informasi keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi ekonomi perusahaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah maupun masyarakat luas. Secara teknis, bidang akuntansi keuangan ini lebih berfokus pada perlakuan akuntansi bagi pembukuan data baik masa lalu secara kronologis untuk disajikan dalam laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal. Kemudian masuk pada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah konsep dan prosedur akuntansi untuk mengukur biaya-biaya pelaksanaan berbagai aktivitas bisnis dan produknya. Data-data akuntansi keuangan yang paling banyak digunakan dalam akuntansi manajemen terutama berhubungan dengan data-data biaya yang
proses dalam suatu sistem akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen ini adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan luaran output dengan menggunakan atau masukan dari input dan sebagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.